Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kurnia dengan NIM 21051111835 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Riau. Nah, tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk soal yang pertama, yaitu kontribusi atau sumbangan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan kepribadian mahasiswa program Pendidikan Fisika Universitas Riau. Nah, menurut saya sumbangan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sangatlah bermanfaat bagi kepribadian mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Riau, terlebih di zaman era globalisasi saat sekarang ini. Nah, dengan adanya mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, kami sebagai mahasiswa bisa belajar secara memilah-milah apa yang terbaik, apa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta kami pun bisa menerapkannya untuk diri sendiri maupun orang lain di lingkungan kampus, lingkungan masyarakat, serta lingkungan keluarga. Baiklah, untuk soal yang kedua, yaitu apa target setelah mendapatkan materi pendidikan kewarganegaraan yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi. Setelah mendapatkan materi pendidikan kewarganegaraan, saya lebih sadar dengan apa yang terjadi dengan lingkungan sekitar. Seperti yang dijelaskan dalam sila keempat Pancasila, yaitu kita harus ada pemimpin yang bertanggung jawab. Tetapi banyak sekarang ini pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan jabatannya, seperti dengan memperkaya diri sendiri dengan memakan uang rakyat. Kegiatan itu disebut dengan korupsi. Nah, untuk itu setelah saya mempelajari materi ini, saya ingin berkomitmen dalam mencegah korupsi dengan dukungan masyarakat sekitar agar negara kita bebas dari korupsi. Baiklah, selanjutnya untuk soal nomor 3, yaitu mengapa identitas nasional itu sangatlah penting dimiliki oleh suatu negara. Nah, identitas nasional ialah suatu bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh yang diwakili oleh tradisi, budaya, dan bahasa yang khas. Nah, oleh karena itu identitas nasional sangatlah penting dimiliki oleh suatu negara, karena itu menunjukkan kewibawaan, ciri khas dari suatu negara. Nah, serta dengan adanya identitas nasional akan muncul rasa saling menghormati antar negara dan tidak akan ada yang namanya itu suatu perbedaan, karena kedudukannya sudah sama, kesetaraan. Serta kesetaraan itu ada karena setiap negara mengakui kedaulatan negara. Kedua, yaitu mengapa Pancasila dijadikan identitas nasional negara Indonesia. Nah, karena Pancasila merupakan ciri khas yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Karena Pancasila merupakan falsafah hidup yang dijadikan sebagai azas filsafah hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu soal nomor 4, contoh kasus yang berkaitan dengan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Contoh kasus demokrasi di Indonesia yaitu seperti di dalam pemilihan pemimpin. Nah, calon pemimpin ini melakukan demokrasi tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, mereka melakukan kecurangan terlebih dahulu sebelum mereka dipilih. Seperti di suatu tempat mereka berkampanye lalu membayar masyarakat untuk memilihnya di saat pemilihan. Nah, itu merupakan suatu kecurangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin. Nah, seharusnya pilihan itu tidak bisa berpatokan pada uang, tapi harus ada hal pembanding lainnya seperti prestasi dan bukti-bukti kepemimpinannya sebelumnya gitu. Nah, serta memilih itu adalah hak orang masing-masing dan harus sesuai dengan demokrasi di Indonesia. Baiklah, selanjutnya yaitu nomor 5 dengan soal
jelaskan masalah kewarganegaraan di Indonesia terkait dengan keberagaman hubungan antar suku, ras, agama, dan golongan. Nah, kalau bicara mengenai keberagaman di Indonesia itu bukanlah suatu hal yang asing, malahan itu merupakan ciri khas negara Indonesia. Nah, Indonesia memiliki 300 kelompok suku, 1340 suku bangsa, serta 6 agama. Nah, hal ini merupakan hal yang patut dibanggakan. Namun, di balik kelebihan itu tak lepas dari tantangan yang sangat luar biasa seperti konflik. Nah, contoh konflik itu ialah konflik antar suku, di mana konflik ini terjadi antara suku satu dengan suku lainnya. Disebabkan karena adanya perbedaan adat istiadat, budaya, norma sosial, dan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu konflik antar agama. Konflik ini terjadi antara agama satu dengan agama yang lainnya. Pertentangan antar kelompok beragama. Nah, yang ketiga, konflik antar ras, di mana konflik ini merupakan pertentangan antara ras satu dengan ras lainnya, disebabkan karena adanya rasialisme atau memperlakukan orang secara berbeda-beda. Nah, yang keempat yaitu konflik antar golongan. Konflik antar golongan dalam masyarakat karena jenis pekerjaan, partai politik, serta asal daerah. Contoh konfliknya ialah konflik sosial Situbondo. Konflik ini disebabkan oleh persoalan agama yang terjadi pada tahun 1996. Terjadi penghinaan terhadap agama Islam. Selanjutnya nomor 6 ialah upaya yang harus dilaksanakan dalam rangka sosialisasi pengembangan wawasan Nusantara. Yang pertama, untuk tingkat pendidikan taman kanak-kanak, terlebih dahulu harus mengenalkan lagu kebangsaan, lagu daerah, lagu nasional, bahasa Indonesia, serta bendera merah putih sebagai bendera negara Indonesia. Nah, yang kedua, untuk tingkat pendidikan sekolah dasar, mempelajari atau mengenalkan sejarah Indonesia, mengenalkan Pancasila sebagai dasar negara, dan mengenalkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara Republik Indonesia. Selanjutnya, untuk tingkat pendidikan SMP. Melanjutkan pendidikan dasar yang sudah diterima pada tingkat SD, dan upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan keutuhan NKRI dari segala bentuk ancaman keutuhan negara kita. Dan yang keempat yaitu untuk tingkat pendidikan SMA. Melanjutkan pendidikan menengah pertama yang sudah diterima pada tingkat SMP untuk lebih aplikatif menghayati arti pentingnya bela negara dan rasa cinta tanah air dalam rangka mempertahankan keutuhan dan rasa persatuan kesatuan bangsa Indonesia melalui cara pandang yang sama dalam wadah NKRI, sehingga sebagai anak bangsa akan muncul dan tertanam jiwa bela negara dalam rangka pertahanan negara. Dan yang terakhir ialah mengapa konstitusi perlu bagi sebuah negara. Karena konstitusi adalah pemberi pegangan sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara. Nah, mengapa Indonesia melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945? Karena yang pertama, untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, dapat menyempurnakan aturan dasar mengenai tata negara. Yang ketiga, bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai pelaksanaan ataupun kedaulatan rakyat. Yang keempat, untuk melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Yang kelima, bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir yaitu menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis.